Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Miss Devi setelah kemarin kita sudah libur untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebelumnya Miss mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya abang dan kakak. Nah, kita lanjut pembelajaran kita ya Bang dan Kakak. Nah, kita masuk tema 9, subtema 3 Bang dan Kakak. Pembelajaran pertama dan kedua untuk hari ini. Oke, Miss harap semua abang dan kakak sehat ya dalam lindungan Allah. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak, coba amati gambar yang ada di situ. Nah, di situ ada beberapa gambar ya abang dan kakak. Yang pertama gotong royong, yang kedua mengenai pemotongan hutan gundul secara liar. Nah, yang ketiga penembakan hewan-hewan liar. Yang keempat penghijauan, ya kan abang dan kakak. Nah, menurut abang dan kakak, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan? Nah, benar. Gambar yang A dan D, Miss. Iya, abang dan kakak, benar. Jadi gambar yang A dan D itu menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam. Nah, menurut abang kakak, gambar mana sajakah yang merusak perilaku lingkungan alam? Iya, benar. Gambar yang C dan B, Miss. Iya, karena mereka atau perilaku mereka itu perilaku merusak lingkungan. Akibatnya apa? Nah, ini akibat yang ditimbulkan apa? Iya, bisa berupa banjir. Karena apa? Karena tidak ada lagi daya serap air. Pohon-pohon ini kan merupakan daya serap air ya, abang dan kakak. Kalau semua ditebangi, maka tidak ada lagi daya serap airnya. Nah, yang ini merusak alam. Iya, yang tadinya habitatnya tinggal di sebuah hutan, atau misalkan habitatnya itu mereka banyak ya kan, jadi karena mereka diburu secara liar, mereka punah atau lama-lama semakin sedikit. Nah, sesuai dengan Quran surah Sad ayat 27-28 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Nah, patutkah kami menganggap orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Oke, tidak patut ya abang dan kakak. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama abang dan kakak. Nah, bangsa kita itu memiliki kekayaan alam dalam bentuk keragaman sumber daya alam. Nah, kesemuanya itu harus tetap dilestarikan ya kan abang dan kakak. Agar apa, Miss? Agar kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap bisa berjalan dengan baik dan juga seimbang. Serta harus selaras ya abang dan kakak dengan lingkungan. Nah, bagaimana caranya, Miss? Nah, kita lihat. Nah, jadi di sini ada teks mengenai
pemanfaatan alam oleh manusia. Dan kakak bisa baca ya teksnya di halaman 102. Nah, jadi ada dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Apa saja, Miss, dampaknya? Nah, yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, jadi manusia itu melakukan penebangan abang dan kakak dan pembakaran hutan itu secara liar. Demi apa, Miss? Bukan demi kepentingan umum, tapi demi kepentingan pribadi, demi membuka lahan pertanian mereka, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Nah, jadi kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Jadi beberapa populasi tumbuhan itu berkurang, bahkan punah abang dan kakak, karena mereka kehilangan tempat tinggalnya. Nah, jadi yang kedua itu ada penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, jadi ada salah satu contoh penggunaan bahan kimia abang dan kakak, yaitu salah satunya penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Nah, jadi bahan ini itu menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan abang dan kakak. Nah, busa deterjen ini akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari itu tidak dapat menembus perairan. Nah, jadi proses fotosintesis tumbuhan air itu menjadi terganggu abang dan kakak. Nah, hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Akibatnya, tumbuhan itu kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan air. Nah, yang ketiga itu ada eksploitasi sumber daya laut. Nah, jadi eksploitasi sumber daya laut ini umumnya itu berupa kegiatan pengeboran minyak di laut abang dan kakak. Nah, jadi kegiatan ini itu dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga itu menyebabkan minyak mencemari laut abang dan kakak. Nah, jadi sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air itu akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen itu berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan. Nah, yang keempat itu ada perpindahan penduduk abang dan kakak. Nah, perpindahan penduduk ini mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat. Akibatnya jumlah pemukimannya menjadi terbatas. Nah, hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh abang dan kakak yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya kan, contohnya mereka membuat pemukiman itu di samping paret busuk atau parbus, ya kan jorok di situ ya bang dan kakak, karena pemukiman itu terbatas, jadi mereka pun membentuk pemukiman kumuh. Nah, kemudian yang kelima itu ada penggunaan kendaraan bermotor abang dan kakak. Nah, dalam menjalankan kendaraan bermotor itu dibutuhkan bahan bakar ya abang dan kakak, baik itu bensin maupun solar. Namun abang dan kakak, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Nah, jadi pembakaran tersebut itu menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Jadi beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, yang keenam itu ada pemburuan liar abang dan kakak. Nah, jadi sebagian manusia itu gemar melakukan pemburuan liar abang dan kakak terhadap hewan maupun tumbuhan dengan tujuan tertentu atau kepentingan pribadi. Nah, pemburuan tersebut itu dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, pemburuan liar itu dapat mengakibatkan kepunahan abang dan kakak. Akibatnya apa? Keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Nah, yang ketujuh itu ada perusakan terumbu karang. Nah, terumbu karang itu merupakan rumah bagi hewan laut abang dan kakak. Warnanya yang indah itu membuat
semakin tertarik kita ya kan abang dan kakak, jadi membuat sebagian kalangan itu mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Nah, pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang di dalam laut. Nah, apalagi terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya apa? Ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut juga menjadi terganggu, abang dan kakak. Nah, ayo abang dan kakak amati poster yang ada di sini, yaitu mengenai poster hemat energi. Nah, jadi salah satu cara untuk melakukan penghematan energi itu adalah pada abang dan kakak dengan cara kita memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Nah, ayo kita manfaatkan bersama ya abang dan kakak barang-barang bekasnya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua ya abang dan kakak. Wah, bangsa Indonesia itu benar-benar kaya ya. Benar sekali. Nah, jadi kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu bagaimanakah caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Nah, ini ada teks ya abang dan kakak mengenai Hari Air Sedunia. Nah, jadi Hari Air Sedunia ini diperingati setiap tanggal 22 Maret ya abang dan kakak. Nah, jadi ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan abang dan kakak untuk membantu mengurangi krisis air. Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, itu kita membuat lubang resapan air. Jadi lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah, abang dan kakak. Nah, terumbu karang itu merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Nah, warna yang indah tadi sudah dijelaskan juga ya. Warna yang indah itu membuat sebagian kalangan itu mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Namun butuh waktu yang lama untuk dia terbentuk kembali. Akibatnya apa? Ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Nah, ada hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya air, ketersediaan air abang dan kakak. Yang pertama, kewajiban terhadap ketersediaan air, mematikan keran air saat tidak dipakai. Yang kedua, tidak menghilangkan tempat resapan air. Yang ketiga, tidak mencemari sumber air. Yang keempat, menggunakan air dengan bijak. Nah, hak apa yang kita dapat terhadap ketersediaan air? Mendapatkan air bersih dengan harga terjangkau, mendapatkan air bersih yang bebas dari pencemaran air. Yang ketiga, mendapatkan air bersih dari penyedia layanan air bersih. Yang keempat, mendapatkan air bersih meski tidak mampu membayar. Nah, ini ada lagu mengenai Aku Cinta Lingkungan. Oke, kita dengar ya, abang dan kakak. Bersama ayah ibuku
Oke, abang dan kakak, tadi kita sudah mendengar lagu Aku Cinta Lingkungan ya. Nah, jadi berakhir pula lah materi kita pada pagi hari ini. Nah, Miss ada latihan abang dan kakak. Tuliskan 2 hak dan kewajiban terhadap ketersediaan air. Oke, abang dan kakak, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat ya, abang dan kakak. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan tetap mematuhi protokol kesehatan kemanapun abang dan kakak berada. Oke, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.